Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih belum banyak mahasiswa ya, tapi sepertinya saya tidak perlu nunggu mahasiswa karena kita hanya terbatas satu sesi, sehingga untuk mengejar ketercapaian materi, saya langsung saja membahas terkait materi hari ini. Jadi untuk seluruh mahasiswa, mohon untuk menyalakan kameranya. Ada beberapa, ada Kristiana, ya Afriliano masih belum nyala. Oke, saya izin monitor untuk kelas A dulu. Nazwa, bisa dengar suara saya? Bisa, Bapak. Gusri, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, izin untuk kelas A dan kelas C. Nanti kan atau hari ini kita kan terjadwal praktek ya. Terjadwal praktek ya. Cuma saya dari jam 9 sampai jam 16 itu ada kegiatan refreshment CDIO ya di tim kurikulum ya, di tim kurikulum sehingga sepertinya saya tidak bisa mendampingi penuh ya di sesi praktek. Jadi nanti sistemnya begini. Saya kan udah nge-share video pembelajaran ya secara asinkron untuk briefingnya ya. Jadi silakan teman-teman nanti sesuai jadwalnya bisa langsung memanfaatkan waktunya sebanyak 3 sesi itu untuk melakukan pengolahan data ICP. Saya kira untuk pengolahan data ICP itu cukup waktunya itu 5 menit selesai ya. Jadi Anda kan sudah download ya datanya baik kelas A dan kelas C. Kemudian Anda olah di e-office. Jadiin satu job aja. Jadi kan setiap kelas tuh ada 3 kelompok ya nanti ngolahnya setiap kelompok berbeda tapi nanti datanya sama ya harusnya datanya juga hasil olahannya sama gitu ya karena kita melakukan post processingnya secara apa namanya otomatis gitu ya. Jadi nanti kita mengolahnya secara radial di video itu saya baru satu ya, tapi nanti teman-teman langsung import saja base, kemudian 3.ijp, kemudian Anda melakukan pengolahan jaring, pengolahan baseline. Kalau baseline-nya sudah benar semua, baru kita adjust atau melakukan perataan hasil koordinat. Ya, jadi pastikan arah baseline-nya itu dari titik BM ke titik ICP yang dituju, bukan sebaliknya, karena sebagai kontrol koordinatnya adalah kita dari menggunakan base base station yang masing masing kelas tentukan. Nah, seperti itu ya. Jadi baik kelas A dan kelas C itu nanti tetap praktiknya ke lapangan ya. Nanti saya minta ke Nas Najwa ya untuk kelas A dan Gusri untuk kelas C untuk mengabsen siapa saja yang nggak hadir untuk nanti dikirim ke saya ya. Itu ya Najwa dan Gusri ya. Baik, Ya, Bapak. oke. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang materi hari ini. Jadi kita agak to the point saja karena sesinya terbatas. Oke, materi hari ini berkaitan dengan pembuatan pita kerja ya. Ini juga masih saya ambil dari materi pelatihan pemetaan bidang tanah terintegrasi tingkat lanjut yang saya ikuti pada tahun 2023 lalu ya. Oke. Jadi ada beberapa indikator hasil belajar yang saya harapkan pada pertemuan hari ini kita capai, yaitu peserta mampu membuat peta kerja yang sangat bermanfaat untuk yang pertama pertimbangan pengusulan penlog. Penlog itu penentuan lokasi. Kemudian yang kedua untuk perencanaan target pendaftaran tanah. Yang ketiga untuk identifikasi bidang yang belum terdaftar. Dan yang keempat memeriksa adanya tumpang tindih dari data ukuran lapangan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar. Ya, nah, kita harus memahami dulu apa itu peta kerja. Ya, peta kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi, dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Ya, jadi eh, konsep dari peta kerja yang teman-teman pahami sejak Anda berkuliah di Prodi Teknologi Geomatika dan peta kerja yang di bidang pertanahan itu sebenarnya konsepnya sama. Tapi lingkup kita untuk membahas peta kerja di sini adalah untuk pekerjaan batas bidang tanah. Jadi peta kerja di sini lingkupnya adalah untuk pekerjaan pemetaan batas bidang tanah.
Jadi peta, peta kerja itu dapat berupa peta satelit resolusi tinggi atau yang kemudian bisa disingkat sebagai CSRT. Bisa juga kita menggunakan peta foto udara yang dicetak pada skala paling kecil 1:5.000. Ya, jadi kita bisa menggunakan alternatif itu, ya. Hmm. Foto udara itu contohnya yang pernah teman-teman praktekkan ya. Jadi alur dalam praktek 1 semester ini, ya meskipun survei kadastral itu bukan merupakan mata kuliah PBL, tapi sudah melingkupi alur kerja yang rigid ya. Jadi teman-teman kemarin mencoba melakukan pengukuran GCP ya, kemudian akuisisi data foto udara, kemudian Anda melakukan pengolahan citra, yang kemudian Anda melakukan pengukuran ICP yang nantinya untuk uji akurasi horizontal dan vertikal yang akan kita bahas di minggu depan ya. Jadi minggu ini kita ngolah data ICP, ya minggu depan kita baru melakukan uji akurasi horizontal ya. Tapi saya nggak tahu kemarin tuh teman-teman melakukan akuisisi apa namanya pemodelan 3D untuk bikin DTM atau enggak. Kurang tahu kalau iya nanti kita bisa melakukan uji akurasi vertikal. Oke, langkah-langkah pembuatan peta kerja meliputi berikut ya. Yang langkah pertama adalah menyiapkan peta ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa alternatif. Contohnya menggunakan peta citra tegak resolusi tinggi atau CSRT yang sudah terektifikasi. Ini salah satu contoh. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah melihat citra tegak resolusi tinggi. Ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia itu merupakan citra satelit, tapi resolusi dia sistem apa namanya perekaman datanya itu tegak ya, ortogonal dan memiliki resolusi spasial yang baik ya, dalam fraksi di bawah 10 meter. Kemudian ini adalah peta foto atau peta yang dihasilkan dari pekerjaan fotogrametri ya seperti yang pernah rekan-rekan kerjakan pada saat praktek minggu-minggu yang lalu ya sehingga saya melihat untuk seluruh peta hasil pemotretan udara baik kelas A, B, C maupun malam itu semuanya sudah bagus. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mampu membuat peta foto. Cuma nanti ya bagus itu belum tentu akurat ya. Jadi nanti perlu adanya uji akurasi. Kalau uji akurasinya bagus ya berarti peta foto Anda bagus. Nah, nanti untuk uji akurasi di minggu depan itu teman-teman harus minta data koordinat ICP kelas yang lain plus di mana posisi titik ICP-nya itu gitu ya. Ya, jadi minggu depan itu kita ngambil misalnya kelas C itu nanti minta data koordinat ICP dan foto titik ICP-nya dari kelas A, sorry, kelas C itu minta dari kelas A, kelas B, dan kelas malam. Nah, nantinya digabung. Karena minimal titik ICP-nya adalah 12 titik. Sementara teman-teman setiap kelas hanya 3 titik ya. Jadi minimal 12 titik. Nah, saya melihat untuk beberapa foto udara yang sudah teman-teman kerjakan, itu ada yang sudah tergeoreferensi dengan baik, ada yang baru ditranslasikan. Maksudnya translasi itu apa? Translasi itu kalau misalkan kita hanya menggunakan 1 titik GM atau 2 titik BM yang digunakan sebagai pengikatan atau georeferencing, itu baru kita translasikan. Jadi minimal itu kalau georeferensi itu adalah 4 titik sehingga apa namanya foto yang kita akuisisi itu bisa tergeoreferensi. Ya, menyesuaikan dari koordinat tanah yang sesungguhnya. Tapi kalau hanya 1 atau hanya 2, dia akan bergeser saja. Jadi fotonya yang koordinat hasil RTK drone-nya segini, akurasinya kurang lebih 10 sampai 20 cm, dia akan geser aja ke titik BM-nya. Sehingga titik-titik yang di jauh dari titik BM, dia akan punya potensi kesalahan yang lebih besar. Beda kalau kecuali kita melakukan pengukuran dengan georeferensi empat buah titik itu akan lebih akurat. Oh ya, kemudian yang kedua adalah kemarin georeferensinya baik kelas A, kelas C, kelas B enggak ya? Kelas B saya ngajar juga ya. Saya lupa. Kelas A, B, C dan malam itu saya lihat masih menggunakan titik GCP yang sudah ada. Apakah yang Anda lakukan itu benar? Jawabannya adalah benar. Ya, karena memang
kemarin kesalahan saya itu tidak menyediakan folder pengumpulan koordinat titik GCP ya. Seharusnya hasil pengukuran GCP itu digunakan untuk georeferencing. Harusnya ya. Cuma kemarin Anda menggunakan titik GCP yang ada di kampus ya, ya nggak masalah. Tapi sebenarnya tujuan pe, pembelajaran saya itu Anda GCP-nya menggunakan GCP hasil pengukuran yang kemarin kita sudah lakukan secara dengan metode jaring. Oke, kemudian peta foto ya atau CSRT itu harus terikat pada titik referensi ya dari GM yang sudah ada di lapangan atau yang sudah kita ukur baru ya. Dan dalam melakukan pengukuran GCP itu diperlukan memang dibangun sesuai dengan SNI jaring kontrol horizontal, di mana untuk orde 1, 2, 3 ya itu harus menggunakan pilar atau kalau orde 4 itu bisa menggunakan coran dari pralon ya, sesuai dengan spesifikasi yang ada di SNI. Sehingga beda kalau ICP. ICP itu dia boleh dari objek, boleh kita tandai dengan menggunakan apa namanya stiker, bukan stiker ya, terpal ya, atau bisa dengan menggunakan patok. Tapi kalau GCP harus sesuai dengan spesifikasi SNI. Jadi kenapa teman-teman kemarin ke Piayu, di sana sudah ada patok Orde 2, itu merupakan salah satu bagian dari teknis ya, teknis atau standar nasional yang kita gunakan untuk pemasakan titik BM. Nah, ini contoh peta foto atau citra yang sudah terektifikasi ya. Ini contohnya yang dari beberapa kelas sudah melakukan rektifikasi dengan menggunakan 3 sampai 4 titik GCP ya. Ya, ini tegak ya. Salah satu salah satu tandanya itu bisa kita lihat bahwa verticality dari bangunan itu tidak tegas sehingga tidak kelihatan miring ya. Antara dasar dan atap itu dia tidak miring. Itu kelihatan bahwa foto itu sudah terektifikasi atau belum. Oke, langkah yang kedua setelah kita menyiapkan peta kerja, ya, sorry, setelah kita menyiapkan peta kerja atau menyiapkan peta, kita melakukan unduh persil. Unduh persil itu kita bisa ambil dari GeoKKP, itu basis data pertanahannya milik BPN. Ya, nanti itu kita akan mendapatkan data-data digitasi bidang-bidang tanah. Nah, ini contohnya yang PBL-nya kelas C ya. PBL-nya digitalisasi perumahan itu beda ya. Kalau digitalisasi perumahan itu seperti yang disampaikan Pak Vendra pada saat meet report kemarin, apakah validitasnya bisa apa namanya dipertanggungjawabkan? Jawabannya kan tidak. Ya, prosesnya beda. Karena kalau yang digitalisasi perumahan itu digunakan untuk pendekatan dalam tujuan untuk menghitung jumlah rumah. Ya, pendekatan ya, bukan untuk pengukuran. Tapi kalau pengukuran di BPN terkait pemetaan bidang tanah, persil ini adalah hasil pemetaan batas-batas bidang tanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dua istilah yang berbeda ya. Jadi yang untuk PBL-nya kelas C itu untuk pendekatan, tujuannya untuk menghitung jumlah bidang tanah, tapi kalau BPN itu untuk pemetaan bidang tanah untuk kepastian hukum. Jadi BPN itu kuat, legal, memiliki kepastian hukum, tapi kalau yang hasil pekerjaan digitalisasi perumahan itu tidak punya legalitas hukum karena digunakan untuk apa? Untuk digunakan apa pendekatan jumlah unit rumah dan untuk identifikasi jenis perumahan dan rumahnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti meet report menjawabnya seperti itu, ya. Khusus untuk yang kelas C ya. Oke, langkah yang ketiga adalah overlay peta foto dan unduh persil ya. Jadi Anda kan sudah melakukan peta foto ya. Eh, Peta foto yang Anda sudah akuisisi, kemudian Anda rektifikasi, kemudian Anda uji akurasi dulu ya. Ada uji akurasi dulu. Kalau dia masuk apa namanya horizontalnya ya, batas kesalahan horizontal dan batas kesalahan vertikal ya, atau ketelitian horizontal dan ketelitian vertikalnya, baru kemudian Anda bisa gunakan sebagai peta ya. Setelah digunakan sebagai peta dasar, kemudian Anda melakukan unduh persil yang kita ambil dari Geo KKP.
ya. Dari peta foto dan unduk persil kemudian Anda overlay kan, ya. Dia bentuknya akan seperti ini. Jadi mengoverlaykan data peta bidang tanah dari GKKP ke dalam peta foto yang sudah Anda rektifikasi dan sudah selesai uji akurasi. Ya, seharusnya kan minggu ini kita uji akurasi ya, tapi pada minggu 7 kemarin kita kan ada PPL lapangan sehingga materi teori dan materi praktek itu kita telat 1 minggu. Sehingga harusnya peta fotonya itu sudah kita lakukan uji akurasi dulu. Ya, kita akan praktek di minggu depan. Ya. Kemudian kita perlu memvalidasi dengan peta-peta yang lain, misalnya dengan peta batas kawasan hutan untuk melihat apakah bidang-bidang atau parcel yang akan kita petakan itu masih berada di hutan lindung atau tidak. Kemudian peta batas desa ya berkaitan dengan aspek yuridis ya untuk nantinya pencatatan di PPT, kemudian gambar ukur dan nantinya terbit di sertifikat itu tidak berubah kecuali terjadi pemekaran desa di kemudian hari. Contohnya, saya ada rumah ya di Cendana ya, ada di Cendana. Sekarang itu kan sebenarnya masuk Kecamatan Batam Kota ya, tapi dulu itu masih masuk ke Nongsa. Kalau nggak salah ya, itu masih masuk ke Nongsa. Karena itu Cendana itu tahun berapa ya? 2008 apa ya? 2008 itu belum ada pemekaran kecamatan. Nah, seperti itu. Kemudian peta batas administrasi untuk menegaskan apakah masih sama seperti yang tadi, seperti batas desa, apakah parcel tersebut tepat berada di administrasi yang sebenarnya. Ya, misalnya kita melakukan pengukuran di mana ya, simpang bandara ya, simpang atau inilah simpang SMA 3. Nah, itu kan batas administrasi antara Nongsa dan Batam Kota kan batasnya di situ. Jadi untuk yang beberapa perumahan yang dekat dengan SMA 3 misalnya Buana Vista 1, nah itu dia harus tegas, harus jelas dulu apakah dia masuk Nongsa ataukah nah, masuk ke Batam Kota. Karena itu nanti di sertifikatnya nanti akan tertulis apakah itu Nongsa atau Batam Kota. Kalau berkaitan dengan apa namanya pecah lahan untuk dokumen yang di BP Batam itu penting ya karena itu berkaitan dengan perhitungan WTO-nya. Karena di Batam Kota lebih mahal daripada di Nongsa. Oke, selanjutnya untuk peta kawasan konservasi ini juga perlu dilihat ya, apakah apa namanya bidang tanah yang nantinya akan kita lakukan pengukuran untuk pekerjaan PTSL atau pekerjaan sistematik yang lainnya atau sporadik itu dia apakah di kawasan konservasi atau tidak. Kalau kawasan konservasi itu bisa dialihfungsikan menjadi hak penggunaan lain selama pada kawasan tersebut ada kesepakatan dari pemilik lahan, gitu ya. Tapi kalau belum ada, ya kita belum bisa mengubahnya. Kemudian, bentar ya. Peta KP2B ini adalah peta kawasan pertanian pangan berkelanjutan, ya. Ini contohnya yang ada di Yogyakarta ya. Kemudian peta PBB, ya, untuk apa? Peta yang menggambarkan objek pajak ya. Jadi peta blok PBB ini pada tiap kotak memiliki nomor objek pajak yang berbeda. Ya, kemudian kita harus melihat ketersediaan data. Ini ada ketersediaan data awal atau peta di lokasi kegiatan ya. Jadi kita bisa melihat ada kolom pertama itu adalah nomor, kolom yang kedua adalah kelengkapan data, kolom, kolom ketiga, 4, 5, 6 itu adalah nama daerahnya ya atau lokasi kegiatan ya. Misalnya itu ada citra satelit, peta pendaftaran, peta KKP, peta PBB, peta desa, dan peta dusun. Ya, jadi kita harus melihat dulu kelengkapan datanya. Ya, kalau seperti ini untuk daerah Punggung Harjo dan Panggung Harjo ini untuk Panggung Harjo ini bisa kita lakukan pengukuran karena datanya lengkap ya. Untuk yang lainnya itu perlu kita lengkapi dulu datanya. Misalnya untuk pleret ini
Maka kita harus menyiapkan dulu peta, peta PBB-nya, kemudian peta desa dan dusunnya juga. Sehingga untuk tahapan pekerjaan selanjutnya, untuk yang di Panggung Harjo ini bisa kita kerjakan. Ini contoh overlay peta persil yang dari KKP dengan peta foto yang sudah terektifikasi dan sudah masuk ke dalam spesifikasi ketelitian horizontal dan vertikal. Oke, setelah dilakukan overlay, data unduh persil dengan peta foto, selanjutnya kita lakukan yang pertama cek kesesuaian bentuk, yang kedua cek kesesuaian luas, yang tiga cek kesesuaian letak, dan yang keempat merapikan data menggunakan peta dasar, surat ukur, dan lain-lain. Setelah pembuatan peta kerja perlu dilakukan telaah, analisis risiko, dan rencana mitigasi terhadap bidang tanah yang akan diukur terhadap potensi masalah yang ditimbulkan, antara lain sengketa batas, tumpang tindih, dan masalah lainnya. Ya. Sehingga di sini perlu adanya eh, perumusan sistem manajemen risiko ya. Di sini perlu adanya komunikasi dan konsultasi yang meliputi perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan review. Yang kemudian bisa kita gunakan sebagai dasar dalam monitoring dan evaluasi sistem manajemen risiko. Dalam proses manajemen risiko ini perlu adanya kepemimpinan dan komitmen dari pihak terkait, termasuk mulai dari perumusan, proses, sampai dengan monitoring dan evaluasi sistem manajemen risiko. Tahap lanjut adalah peta kerja untuk persiapan pekerjaan. Langkah yang keempat adalah delineasi peta bidang tanah yang masih kosong. Ya, jadi ini eh apa namanya perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan khususnya di bidang kadastralan itu berkembang sangat pesat. Dulu kita menggunakan peta ukur, selanjutnya berkembang dengan menggunakan theodolit, total station, kemudian RTK GPS, selanjutnya kita bisa menggunakan peta foto udara karena jauh lebih efektif dan efisien penggunaan teknologi ini. Sehingga dari hasil tahapan satu sampai dengan ketiga ya selanjutnya di tahapan 4 itu kita melakukan delineasi peta bidang tanah yang masih kosong. Ya, contohnya ini ya. Kita bisa melakukan delineasi pada kawasan-kawasan yang kosong ini ya. Jadi ya, sebelum kita masuk ke ranah teknis ya, ada aspek yuridis yang harus kita tetapkan dulu ya sebelum ke lapangan, sebelum kita mulai melakukan pengukuran GCP ataupun foto udara, kita itu ke lapangan untuk melakukan apa namanya penetapan tanda batas ya, penetapan tanda batas. Sehingga ketika kita ukur menggunakan foto udara, kemudian kita bisa gunakan tanda batas itu yang kelihatan di foto udara sebagai dasar delineasi. Ya, jadi misalnya seperti ini kita sudah tandai ya. Kemudian kita digitasi. Ada tahapan berikutnya yang kita belum ketahui, tanah ini milik siapa? Ya, apakah delineasi batas ini sudah benar atau belum ya? Kalau kita sudah tentukan tanda batasnya di lapangan sebelum kita pemotretan udara, seharusnya itu sudah benar. Coba selanjutnya kita harus dapat mengidentifikasi kepemilikan tanah tersebut. Jadi di sini kita harus lihat ya batas-batas apa namanya bidang-bidang tanah samping kanan, samping kiri ya atau menggunakan orientasi arah utara, selatan, barat dan timur ya untuk melihat validitas kepemilikan tanahnya. Ya, untuk melihat apakah siapa pemilik tanah ini dan apakah batas bidang tanahnya benar atau tidak, itu bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi bidang tanah terdaftar maupun belum terdaftar. Yang kedua, itu kita perlu melakukan konfirmasi bidang tanah kepada pihak terkait. Baik bisa melakukan dari Kades, kepala desa, kadus, kepala dusun, RW, RT, sesepuh desa dan penduduk setempat. Nah, ini contoh ilustrasi ya survei lapangan
atau konfirmasi bidang tanah. Untuk batas-batas bidang tanah yang jelas dan terlihat di foto udara, kita tidak perlu melakukan pengukuran ulang. Kita hanya perlu ke lapangan, kemudian kita mendatangi beberapa apa namanya pihak terkait ya, tentu saja masyarakat yang disaksikan oleh RT RW, Kadus Kades ya, yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah dan tetangganya. Nah, ini juga contoh kita melakukan konfirmasi bidang tanah yang kita ukur ya. Ini contohnya. Jadi lebih banyak yang memang kita bersinggungan dengan masyarakat ya untuk pekerjaan PTSL ini ya. Ya, sehingga hasil delineasi kita yang sudah dikonfirmasi ke lapangan dari hasil verifikasi dengan pihak terkait itu kita akan mendapatkan bidang-bidangan yang eh, sudah sesuai dengan kesepakatan atau secara yuridis sudah kuat secara hukum gitu ya sehingga kita bisa melakukan delineasi bidang tanah dengan tepat. Nah, sehingga kita bisa melakukan penginputan data ya. Ya, di sini ada nomor urut, kemudian ada kode desa, kemudian NIB, nomor induk bidang tanah, kemudian nama pemilik atau pemohon, kemudian ada nama desa dan letak tanah ya. Sorry, luas ukuran ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita melakukan editing topologi dari hasil delineasi. Jadi hasil delineasi itu kemudian perlu kita lakukan editing topologi. Editing topologi adalah apa? Topologi adalah salah satu metode mitigasi risiko yang tadi saya jelaskan supaya tidak terjadi masalah terkait pertanahan. Contohnya adanya tumpang tindih atau overlap atau gap ya sehingga antara pengukuran metode yang dulu menggunakan total station atau metode yang lebih jadul atau metode yang lebih lama dengan metode delineasi foto udara itu akan ada potensi overlap atau gap itu kita bisa meminimalisir ya sehingga tidak terjadi kesalahan topologi. Ya kita perlu melakukan pemrosesan data ini dengan menggunakan aplikasi AutoCAD yang sudah terhubung GeoKKP. Ya ini contohnya. Ini mungkin hanya bisa diakses di kantor BPN ya, tapi konsepsi dasarnya adalah penggunaan aplikasi CAD. Sehingga teman-teman ketika Anda sudah paham dengan penggunaan aplikasi CAD, seharusnya lebih dapat memahami penggunaan ini. Nah, ini contohnya hasil pemrosesan ya. Ini misalnya pemilihan entitas ya, pemilihan entitasnya seperti ini. Kemudian kita melakukan cek topologi ternyata di sini kita lihat ada beberapa error yang terjadi ya. Misalnya ini ada jumlah kesalahan cross ya, kemudian yang sebelah kiri ini adalah jenis kesalahan yang ditemukan ya, seperti duplicates ya, dangers ya dan lain sebagainya ya. Ini dangersnya nol. Kemudian kemudian pseudo nodes ya, pseudo itu semi ya. Nodes ini adalah titik ya, titik semu ya sehingga kesalahannya banyak ya. Sehingga kita perlu melakukan reclean ya untuk melakukan editing topologi. Sedikit berbeda, tapi konsepnya sama seperti editing topologi menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk pertimbangan pengusulan penlog, untuk perencanaan target pendaftaran tanah, identifikasi bidang yang belum terdaftar, dan untuk memeriksa adanya tumpang tindih dari data ukuran lapangan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar. Oke, masih ada waktu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran suplesi. Ya, jadi materi ini sebenarnya bisa diselesaikan selama 2 minggu ya, tapi mungkin saya akan lakukan percepatan materi ya, karena seperti saya sampaikan minggu 13 itu saya rencananya cuti ya, sehingga harapan saya materinya bisa selesai di minggu 12 atau pas minggu minggu 14-nya ya.
Untuk pengukuran suplesi, pengukuran dilakukan dengan cara melakukan identifikasi batas bidang-bidang tanah dengan menggunakan peta foto atau peta garis hasil fotogrametris dan menarik garis ukur atau delineasi untuk batas bidang tanah yang jelas. Ya, untuk garis batas bidang tanah yang tidak dapat diidentifikasi dilakukan dengan pengukuran tambahan di lapangan atau yang disebut suplesi. Jadi suplesi itu adalah pengukuran tambahan untuk mengakomodir pengukuran yang kita lakukan sebelumnya supaya mendapatkan data ukuran itu dapat diakuisisi semuanya. Pengukuran suplesi adalah pengukuran yang dilakukan dengan penentuan dua atau lebih jarak yang diketahui dari dua koordinat yang diketahui. Ya, misalnya di sini ini adalah pengukuran suplesi untuk area yang tidak terlihat tanda batasnya di peta citra atau foto udara. Jadi konsep dalam pengukuran peta bidang tanah dalam pekerjaan kadastral adalah seluruh titik batas bidang tanah harus dapat terukur karena setiap titik itu harus memiliki koordinat yang kita tuliskan di gambar ukur. Gambar ukur. Ya, oleh karena itu, misalnya kita lihat di sini, agar bidang CBGH, ya, CBGH ini dia CBGH terbentuk maka dilakukan pengukuran suplesi untuk titik G dan H. Kenapa G dan H ini tidak bisa kita peroleh datanya di lapangan? Di foto udara, sorry ya. Kenapa titik G dan H ini kita tidak dapat peroleh datanya dari foto udara? Ya karena ini tertutup kanopi, ya, karena tertutup pepohonan. Sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi titik ya vertex dari koordinat titik batas bidang tanah G atau H. Sehingga kita perlu melakukan pengukuran suplesi. Misalnya kita menggunakan bentangan pita ukur. Kita mengukur jarak dari titik A ya ya A ke H, kemudian kita ukur juga dari B ke H. Dengan menggunakan metode radius dalam membuat lingkaran di AutoCAD, ya kita akan menentukan titik H. Sehingga dari titik H ini kemudian kita mendapatkan koordinat titik H. Kan dari dua radius dari titik A dan titik B yang kita hitung berdasarkan jaraknya, ya jarak di sini kita bisa menggunakan pita ukur ya, atau menggunakan theodolit atau total station ya untuk mendapatkan jarak optis dan elektronis. Kemudian kita juga mengukur jarak dari C dan ke G ya, C ke G dan B ke G ya. Kemudian kita buat circle dengan radius sesuai jarak ukuran baik dari titik B dan C, maka perpotongan antara dua lingkaran tersebut akan membentuk perpotongan di titik G. Dari titik perpotongan itulah kemudian kita bisa mengekstraksi data koordinat titik G. Ya, jadi ini contoh menggunakan pita ukur. Bisa juga kita menggunakan total station ataupun bisa menggunakan theodolit ya dengan menurunkan cara optis ataupun cara elektronis. Nah, ini contoh ilustrasi yang tadi saya sampaikan ya. Dari dua circle, dari titik A dan titik B, kita akan mendapatkan posisi titik H dari perpotongan dua circle ini. Kemudian kita hitung juga jarak menggunakan pita ukur ya dari titik B dan C. Kemudian kita gambarkan circle sesuai dengan hasil pengukuran dengan pita ukur ya. Hasil pengukuran pita ukur itu digunakan sebagai parameter masukan jari-jari dalam membuat circle di AutoCAD ya. Ya, sehingga jari-jari sekian meter dari titik B dan titik C maka akan membentuk dua buah lingkaran yang mana masing-masing lingkaran tersebut akan bersinggungan di sebuah titik. Nah, titik itulah yang bisa kita tentukan sebagai titik G, hasil suplesi. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini, kita dapatkan perpotongan titik H dan titik G, kemudian dari dua vertex terbaru dari batas bidang tanah yang sudah kita identifikasikan dan kita ukur menggunakan metode suplesi menggunakan pita ukur ataupun cara optis teodolit dan jarak ataupun cara elektronis dengan total station, kemudian kita bisa gunakan sebagai dasar untuk melakukan delineasi batas bidang tanah.
Apakah kita bisa ukur dengan menggunakan GPS? Bisa, selama apa namanya GPS-nya itu mendapatkan eh, apa namanya akuisisi data yang fix ya. Jadi kita bisa melakukan suplesi pengukuran foto udara itu tidak hanya dengan pita ukur TS ataupun teodoli, tapi juga kita bisa menggunakan metode ekstraterestrial, contohnya dengan menggunakan RTK GPS. Gitu ya. Oke, jadi itu rekan-rekan berkaitan dengan materi kita ya, berkaitan dengan pita kerja. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari pertemuan hari ini? Kesimpulannya adalah bahwa setiap pengukuran itu memiliki nilai yang harus bisa kita pertanggungjawabkan. Sehingga foto udara itu adalah bagian kecil dari pekerjaan kadastral ya. Jadi foto udara yang sudah Anda lakukan, ya hasil foto udara yang Anda lakukan itu Anda harus lakukan uji ketelitian dulu dengan melakukan uji ketelitian horizontal dan vertikal sesuai dengan juknis PTSL tahun 2004. Kalau sudah masuk dari apa namanya hasil uji akurasi, kemudian data foto udara itu kemudian bisa kita gunakan sebagai peta kerja, ya peta kerja untuk pekerjaan PTSL atau pekerjaan sporadik lainnya dengan cara ya tadi kita overlaykan dengan basis data pertanahan GeoKKP untuk mendapatkan persil. Kemudian kita overlaykan dengan peta-peta yang lain seperti peta konservasi, peta hutan, ya, peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta PBB, peta batas desa, ya. Kemudian kalau tidak ada masalah untuk menghindari risiko adanya sengketa, kemungkinan konflik sengketa. Kemudian kita melakukan editing topologi untuk menghindari adanya kesalahan topologi seperti gap atau overlap ataupun tumpang tindih ya. Baru kalau setelah itu dilakukan kita bisa melakukan ke langkah berikutnya karena setelah kita melakukan uji akurasi kemudian kita masukkan data bidang tanah dan seterusnya kita baru bisa ke proses pembuatan PPT dan seterusnya sampai dengan hasil finish akhirnya itulah pembuatan surat ukur. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan, silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya tutup ya.